Dari dua era yang berbeda, zaman sekarang dan di tahun 80-90-an, gue menemukan dua hal yang bertolak belakang, namun sama absurdnya dalam hal bagaimana sebuah media berperan dalam mengonstruksi moralitas. Zaman sekarang, di mana sebuah instansi regulator penyiaran mengira bahwa tayangan-tayangan kartun dapat mengundang birahi pemirsa dan memutuskan untuk menyensor bagian-bagian tertentu, sehingga menonton tayangan film kartun tak ubah layaknya seperti menonton bokep Jepang atau liputan kriminal. Absurd. Bertolak belakang dengan hal tersebut, kalau kita balik lagi ke tahun 80-90-an, ini adalah era di mana moralitas kita ikut dikonstruksi oleh sebuah komik legendaris dengan sajian visual orang-orang telanjang yang sedang mengalami siksaan, teror, dan adegan-adegan menyeramkan yang sebelumnya tidak pernah kita bayangkan. Dua era yang berbeda, keduanya berusaha mengonstruksi moralitas, keduanya absurd, layak dikritik, setidaknya didiskusikan. Dan di video kali ini, kita akan membahas salah satunya dan mencoba mengerti komik Siksa Neraka. Di channel ini gue upload konten apapun yang gue suka. Subscribe dan nyalain lonceng notifikasi supaya gak ketinggalan video berikutnya. Gue menulis skrip esai ini dengan rasa penasaran di benak gue terkait dengan pertanyaan, ada nggak ya anak 80-an atau 90-an yang sama sekali tidak familiar dengan komik Siksa Neraka ini? Please tulis komen di bawah kalau kalian sama sekali tidak tahu ini komik apa. Sebaliknya buat yang familiar dan memori serta mimpi buruknya kembali datang karena gue bikin video ini, silakan tulis tanggapan dan pengalaman kalian mengenai buku ini di kolom komentar. Sekarang, oke, buat kalian yang sama sekali nggak familiar, gue akan kasih sekilas info tentang komik ini supaya kalian lebih paham tentang konteks bahasan kita. Komik Siksa Neraka adalah komik paling populer di era tahun 80 dan 90-an yang menampilkan penggambaran orang-orang yang disiksa di dalam neraka akibat dari perbuatan mereka selama di dunia. Sebuah komik dengan visual yang mampu untuk membangkitkan mimpi buruk bagi mereka yang melihatnya. Dan di video kali ini, gue akan bahas komik Siksa Neraka ini dari sisi story dan naratif, serta mengkritik tentang bagaimana komik ini mengonstruksi moralitas. Mari kita mulai. Pertama kita bahas dari sisi story dulu. Komik Siksa Neraka ini bercerita tentang bagian kecil dari peristiwa Isra Mi'raj yang dialami Nabi Muhammad, di mana malaikat Jibril menunjukkan seperti apa gambaran neraka. Di dalamnya ditunjukkan manusia-manusia yang mendapat berbagai macam siksaan yang mengerikan sesuai dengan hasil perbuatannya di dunia. Buat mereka yang tidak pernah beribadah, siksaannya adalah digantung dengan tubuh terbalik, lalu dicelupkan ke sungai darah yang bercampur nanah, dipaksa minuman cairan tembaga dan timah mendidih, serta kepala mereka dipukul hingga hancur, lalu kembali utuh untuk mengulangi lagi siksaan-siksaan tadi hingga seterusnya. Buat mereka yang suka berkata bohong, menghasut, dan fitnah, siksaannya adalah lidah yang digunting, dipotong, dan digergaji. Buat mereka yang tamak, kikir, dan rakus, siksaannya adalah bagian punggung yang disetrika hingga hangus dan hancur. Dan satu adegan hukuman yang membekas di benak gue dari kecil hingga sekarang adalah adegan di mana sekelompok orang dipaksa untuk berkelahi hingga mati dan diawasi oleh hewan-hewan raksasa sebagai imbalan atas perbuatan mereka yang suka mengadu binatang. Cuplikan ini sukses membuat gue melepaskan koleksi jangkrik aduan gue karena malamnya literally gue mimpi berantem dengan jangkrik raksasa. Wow. Itu dari segi story ya, tentu aja gak bakal semuanya gue ceritain. Buat yang penasaran mau baca-baca lagi mungkin bisa cari-cari komiknya di internet. Nah secara story sebenarnya ini bukan sesuatu yang orisinil dan eksklusif milik agama tertentu saja. Karena konsep tentang neraka sebagai tempat penyiksaan dan pembalasan atas dosa hampir ada di semua agama dan kepercayaan. Atau kalau mau lebih spesifik lagi, secara story kisah manusia yang diberikan gambaran tentang keadaan surga dan neraka juga ditemukan pada literatur-literatur lain. Di sepengetahuan gue setidaknya ada dua lagi. Pertama yang cukup terkenal adalah puisi naratif Divine Comedy dari penyair Dante Alighieri yang terdiri dari 3 bagian yaitu Inferno, Purgatory, dan Paradiso. Di mana pada bagian Inferno digambarkan Dante bersama Virgil melewati 9 lingkaran neraka di mana ia bertemu dengan orang-orang yang disiksa karena dosa-dosanya. Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat gue baca komik Mahabharata, di bagian Pandawa Seda, ada bagian di mana Yudhistira melihat saudara-saudaranya para Pandawa yang sedang disiksa di neraka, sedangkan kebalikannya sepupu-sepupunya yang jahat para Kurawa
sedang bersenang-senang di surga. Well, apapun ceritanya pesannya tetap sama, yaitu setiap perbuatan, baik ataupun buruk, ada balasannya. Berbuat baik diganjar dengan kenikmatan surga, berbuat jahat dibalas dengan kepedihan neraka. Dan ini adalah sistem reward and punishment yang membentuk moralitas kita. Kita berbuat baik karena ingin menikmati surga, dan kita tidak mau berbuat jahat karena takut dengan siksa neraka. Apakah salah? Tentu saja tidak, dan tentu saja ini bukan satu-satunya cara. Seperti yang gue bilang di awal video, konsep moralitas yang bersumber dari reward and punishment bisa diperdebatkan, dikritik, setidaknya didiskusikan. Sistem reward and punishment sebagai basis dari etika dan moralitas bersumber dari pihak otoritas untuk menegakkan kepatuhan. Setiap tindakan kita didasarkan atas konsekuensi yang diterima setelahnya. Ini mengingatkan gue dengan salah satu quotes dari Zhuangzi, seorang filsuf dari Cina yang berbunyi, "Reward and punishment are the lowest form education." Dan gue setuju, karena sistem reward and punishment bersifat otoritatif, satu arah, dan menitik beratkan kepada hasil yaitu kepatuhan. Ibaratnya kalau kita mau melatih binatang peliharaan, cara satu-satunya ya menerapkan sistem reward and punishment. Karena binatang tidak bisa membedakan mana yang harus dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Hanya imbalan dan hukumanlah satu-satunya cara untuk mengajarkan kedua perbedaan tersebut. Tapi kita manusia, makhluk yang mampu berpikir dengan rasional dan bisa menimbang mana hal yang baik, mana hal yang buruk. Yes, tentu aja ada hukum yang mengatur konsekuensi atas perbuatan kita. Tapi moralitas dan etika kita tidak dibangun atas ketakutan akan hukuman atau keinginan atas imbalan. Moralitas kita bersumber dari rasionalitas dalam berpikir dan juga empati. Kita berbuat baik bukan karena imbalan, tapi karena kita tahu itu hal yang benar untuk dilakukan. Dan kita menghindari berbuat jahat bukan karena takut dihukum, baik sekarang atau di alam nanti. Tapi kita sadar setiap perbuatan jahat yang kita lakukan akan merugikan pihak lain. Dan kalau kita balik lagi ke komik Siksa Neraka, konteks yang hilang dari naratif komik ini adalah pengingat untuk selalu berbuat baik dan menghindari perbuatan jahat. Dari hasil riset kecil-kecilan yang gue temukan, komik Siksa Neraka dan berbagai variannya ini merupakan hasil suntingan dari versi original yang terbit sebelumnya. Sebuah komik berjudul Taman Firdaus yang terbit di tahun 1958. Jauh berbeda dengan komik Siksa Neraka yang terbit setelahnya. Komik Taman Firdaus ini memang berfungsi sebagai media dakwah tentang kehidupan beragama. Dari segi cerita, komik Taman Firdaus memang cukup klise, yaitu mengisahkan tentang kehidupan dua orang manusia bernama Saleh dan Karma yang hidupnya bertolak belakang antara baik dan buruk, dan diakhiri dengan imbalan surga dan siksaan neraka untuk kedua karakter tersebut. Sekali lagi, secara story mungkin klise dan standar, namun dilihat dari konteks media dakwah, komik ini cukup proper untuk dijadikan materi pembelajaran. Faktor-faktornya antara lain, beberapa adegan dilengkapi dengan referensi dari ayat-ayat suci Al-Quran. Bahasa dan gambar yang tidak vulgar, penggambaran neraka pun hanya ditampilkan sedikit saja dan lebih fokus kepada keseluruhan cerita sebagai media untuk berdakwah. Hal-hal inilah yang pada akhirnya hilang di seri-seri berikutnya. Alih-alih jadi media berdakwah, terbitan selanjutnya malah fokus kepada eksploitasi penyiksaan dan komersialisasi neraka. Dan ironisnya, edisi ini yang lebih booming dari versi originalnya. Mulai dari dicetak dengan jumlah yang besar, terbit dengan berbagai macam edisi dari banyak penerbit, hingga variasinya yang bercerita tentang spesifik tentang siksaan untuk pendosa tertentu. Dari hasil hunting di marketplace, gue sendiri berhasil menemukan dan juga memesan 3 versi yang berbeda dari berbagai macam penerbit. Masing-masing dengan ciri khas visualnya sendiri, namun secara story, semuanya mengisahkan hal yang sama dengan versi original Siksa Neraka. Hal ini pun mengundang pertanyaan di benak gue. Apa yang menyebabkan komik-komik semacam ini pernah booming sehingga menjadi hal yang paling diingat dari era 80 dan 90-an? Kenapa eksploitasi siksaan dan komersialisasi neraka menjadi favorit banyak orang pada saat itu dan mungkin juga hingga pada saat ini? Analisis gue adalah mungkin penggemar komik-komik ini merasa terpuaskan melihat gambaran para pendosa yang mendapatkan ganjaran yang setimpal dan pedih atas hal-hal yang mereka perbuat. Kita yang merasa baik cenderung merasa dirugikan dengan mereka yang berbuat jahat dan semacam ingin membalas atas perbuatan mereka. Melalui komik ini ada semacam sneak preview
tentang apa yang akan mereka dapatkan di akhirat nanti. Mungkin juga timbulnya ekspresi syukur loh disiksa, makanya jangan berbuat dosa pada saat kita membacanya. Sekaligus menaikkan moral ground kita karena kita tidak melakukan apa yang orang-orang ini perbuat. Nggak tahu, entahlah. Yang pasti buat gue pribadi ada perbedaan yang besar pada saat membaca komik Siksa Neraka pada saat kecil dulu dan kembali membacanya lagi pada saat dewasa ini, di mana rasionalitas dan empati telah terbangun. Melihat image-image ini tidak terpuaskan namun merasa kasihan dengan orang-orang ini. Alih-alih ketakutan, gue pun mempertanyakan, apakah setelah kehidupan hanya berujung pada imbalan dan pembalasan? Guys, terima kasih udah nonton video ini. Gimana menurut kalian tentang video-video seperti ini? Dimana gue membahas hal-hal yang menarik buat gue dan menarasikan pemikiran dan pertanyaan-pertanyaan gue. Tulis feedback kalian di kolom komentar. Pertanyaan buat kalian, apa pengalaman kalian terkait dengan komik-komik yang gue bahas di video kali ini? Tulis di kolom komentar juga. Pasti seru-seru nih pengalamannya. Jangan lupa juga kalau ada ide atau topik untuk video selanjutnya, sekalian tambahin aja di bawah. Seperti biasa klik like. Kalau kalian suka video ini, dislike aja kalau nggak suka. Follow Instagram gue Tangan Belang. Cek link di deskripsi untuk informasi lebih lanjut tentang video ini. Thanks for watching. I'll see you next time.